Selamat pagi para jemaat sekalian. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak El yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mohon perhatiannya untuk warta pada minggu ini. Yang pertama, ibadah komisi perempuan. Yuk kita happy mengenang dolanan tradisional zaman kecil. Akan diadakan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus pukul 10 di Gereja GKMI Bandung. Ditunggu kehadirannya. Warta kedua, ibadah komisi Youth akan diadakan pada Minggu 11 Agustus pukul 9.30 dengan tema karaktermu yang menentukan masa depanmu. Akan dibawakan oleh Penatua Bukit Mas Siahaan. Warta ketiga, Persekutuan Wilayah Kopo Permai akan diadakan pada Selasa 13 Agustus pukul 18.30 di rumah Omalina, Kopo Permai Blok 29A nomor 17. Yang selanjutnya mengenai Kompak Cup PGMB 1. Akan diadakan Kompak Cup PGMB 1 pada hari Sabtu 31 Agustus pukul 8.30 sampai 15 bertempat di Wana Wisata Gunung Puntang. Mengundang bapak-bapak sekalian untuk berpartisipasi dalam acara ini. Warta kelima, atestasi masuk. Kami segenap jemaat majelis dan gembala GKMI Bandung mengucapkan selamat datang dan menyambut Saudara Ignatius Bayu Adi Irawan sebagai anggota jemaat baru untuk bergabung di GKMI Bandung dan akan didoakan pada Minggu 4 Agustus. Yang keenam, laporan keuangan bulan Juli. Saldo Juni 2024 29.812.810. Pemasukan 55.003.261. Pengeluaran 73.175.786. Ada defisit 18.172.525. Jadi saldo bulan Juli 2024 11.640.285. Yang ketujuh, ulang tahun. Selamat ulang tahun pada Bapak Hendri Ginting 5 Agustus, Bapak Sarwindo 10 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa dahsyat, yes. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita datang ke rumahnya, untuk kita merasakan hadiratnya. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa menjadi umat yang bersyukur untuk setiap campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mengundang hadirat Tuhan turun di tengah ibadah kita. Kita penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Kami rindu memandang wajah-Mu ya Bapa. Kami rindu mendengar suara-Mu. Hadirlah di tempat ini ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Haleluya.
diam di hadiratmu, diam di hadiratmu. Kebaktian perayaan iman kita pada minggu pertama di bulan Agustus ini, biarlah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Galatia 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin, amin, amin. Duduk Bapak Ibu, selamat pagi sekali lagi untuk kita semuanya. Ya Bapak Ibu, tak terasa kita sudah masuk di bulan ke-8 ya. Bulan ke-8 di tahun 2024 ini. Cepat sekali waktu berlalu ya. Sebentar lagi sepertinya kita juga akan menuntaskan kalau Tuhan izinkan ya, mengakhiri tahun 2024 ini Bapak Ibu. Tapi kiranya dalam kecepatan waktu yang berjalan itu kita tetap yakin dan percaya kita dipimpin, disertai oleh Tuhan. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita yang juga memampukan untuk kita boleh melalui hari-hari yang cepat berlalu itu. Ya, anak-anak sekarang mungkin sudah berganti kelasnya, bahkan ada yang sudah kuliah, merantau, bekerja, dan seterusnya. Ya, waktu berlalu begitu cepat, tetapi Tuhan tidak akan pernah cepat ya meninggalkan kita. Tapi Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Ya Bapak Ibu, kita doakan terus juga untuk seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kita. Dan nanti juga di ibadah kedua akan ada bazar komisi anak. Ya, tadi malam saya juga sempat mendampingi para guru-guru pendamping mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, cukup meriah persiapannya dan kiranya itu nanti juga dapat menjadi acara yang membawa semangat bagi anak-anak ya yang ada di komisi anak kita. Nah, tapi orang tuanya nggak usah ikut ya, ikut bazar. Biar aja anak-anaknya yang ikut bazar gitu ya. Ya khususnya nanti di ibadah kedua. Jadi orang tuanya jangan ikut turun ke bawah. Biarlah anak-anak yang ikut bazar. Baik Bapak Ibu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hari ini kita sudah masuk minggu pertama bulan Agustus yang terkenal dengan bulan kemerdekaan. Kita juga mau ya Bapak Ibu dimerdekakan ya. Jangan hidup di dalam tekanan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah kekuatan kita, adalah mazmur kita, gunung batu kita, keselamatan kita, dan kita tidak pernah akan merasa goyah saat kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin.
kemerdekaan itu harus penuh dengan semangat. Kenapa? Karena ini adalah buah perjuangan. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Amin. Kita juga mau berjuangnya di dalam Tuhan. Tidak pernah putus-putusnya. Tuhan Yesus itu adalah gunung batunya kita, kota bentengnya kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Kita mau dimerdekakan oleh Tuhan walaupun badai menerpa di dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Gunung batu dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kuasamu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, saya dan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kuasamu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kuasamu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersemangat ya kalau di dalam Tuhan ya. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu ada bagi kita. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah dimerdekakan oleh Roh. Dan kita mau menjadi umat Tuhan yang dimerdekakan.
Kita mau hidup kita itu selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau merasakan ketenangan di dalam hati kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan, kami ingin selalu bersekutu bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami mau merasakan indahnya hidup di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku,
Biarlah ini menjadi satu tekad hidup kami bahwa kami selalu sadar bahwa hidup dekat dengan Engkaulah sesungguhnya kami memperoleh kekuatan. Dan kekuatan itu juga yang sesungguhnya akan memampukan kami untuk menjalani hidup ini. Dan bukan hanya dimampukan menjalani hidup ini, tetapi juga kami boleh memiliki kemerdekaan yang membuat kami bisa merayakan setiap hari-hari dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah juga hal sedemikian rupa boleh kami temukan ketika kami akan mendengarkan perenungan firman-Mu. Hadirlah Engkau, dan Engkau yang hadir itu juga menjadi pribadi yang membuka hati dan pikiran kami. Sehingga dengan demikian firman yang kami dengarkan perenungannya juga boleh menjadi firman yang mengubahkan hidup kami. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara dan saudari. Kita akan membaca dari 2 Korintus di pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat 17 Bapak Ibu. Ya, di layar LCD juga sudah dimunculkan. Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Tapi nanti harapannya Alkitabnya tidak ditutup. Kita tetap melihat dalam satu bagian dari 2 Korintus pasal 3 ini. Jika sudah menemukannya, mari kita sama-sama boleh membacanya bersama-sama. 3, 4. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi juga mau mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti, memahami, dan juga menyadari bahwa bangsa kita ini yang telah dimerdekakan ya di tahun 1945, 17 Agustus, sungguh menyadari bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah sesuatu yang hakiki, yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap, bukan hanya bicara bangsa, negara, tetapi lebih daripada itu berbicara terhadap seluruh umat manusia. Karena itu Bapak Ibu, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang sepertinya pembukaan ini tidak diamandemen, tidak ada perubahan, tetapi tetap sama, di sana dengan jelas sekali tergambar bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi hak, ini bukan bicara tentang kewajiban tetapi hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka bangsa Indonesia mengatakan, memproklamirkan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi Bapak Ibu, bangsa kita ini sangat menekankan ternyata kemerdekaan itu sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan itu di kalimat pertama di dalam pembukaannya, pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu pertanyaan singkatnya, mungkin kita bisa coba mendalami mengapa kemerdekaan itu penting. Mengapa kemerdekaan itu menjadi sesuatu hak yang harus diperjuangkan untuk hadir dalam kehidupan setiap bangsa yang termasuk berarti di dalamnya manusia-manusia. Tanpa ada kemerdekaan Bapak Ibu, apalah artinya kita bisa hidup di dunia ini? Tanpa ada yang namanya kemerdekaan, semua yang kita miliki, semua yang ada dalam hidup kita, tetapi itu dikekang, diikat, ditindas, maka semua yang mungkin lebih dari milik kita, itu tidak akan menjadi sesuatu yang membawa dampak, memberi makna, memberi sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena itu satu poin yang penting yang perlu kita sadari bahwa di dalam kemerdekaan itu ada kebebasan. Kebebasan. Nah, ketika kita berbicara tentang kebebasan di sini bukan berarti kebebasan seenaknya, semau gue.
Tetapi kebebasan di sini yang paling hakiki adalah bahwa seorang individu itu dapat menikmati kehidupan. Karena banyak juga sesungguhnya orang yang tidak merdeka untuk dapat menikmati kehidupan. Mengalami penindasan, penjajahan dalam kehidupan ini. Tetapi kemerdekaan yang hakiki, di dalamnya ada kebebasan, dan di dalam kebebasan itu seseorang atau bangsa atau apapun, ia dapat menikmati kehidupan. Artinya dia bisa menjalani hari-harinya bukan di dalam ketakutan, di dalam keraguan, di dalam kebimbangan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Nah, ini adalah hak setiap umat manusia, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Apakah kita sudah merasakan itu? Apakah itu sesuatu yang sudah kita nikmati, kemerdekaan itu? Sudahkah kita dapat menikmati kehidupan ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tanpa melihat status kedudukan kita? Harusnya setiap manusia dapat menikmati kehidupan ini. Dalam kenyataannya apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak sekali walaupun bangsa kita ini sudah terbebas dari penjajahan yang dijajah oleh dua bangsa, yaitu bangsa apa Bapak Ibu? Belanda dan Jepang. Ya, kita sudah terbebas dari itu, tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata juga kita yang sudah merdeka secara bangsa ini, tapi ternyataannya kita sering juga menjadi orang yang belum merdeka. Mungkin hari-hari ini kita juga menjadi orang yang sering hidup sedang dijajah. Artinya kita tidak dapat menikmati kehidupan ini dengan bebasnya, dengan penuh sukacita. Apa sebab? Paling tidak Bapak Ibu mungkin ya kalau saya merenungkan ada dua hal yang sering menjadi penjajah dalam hidup kita ini tanpa kita sadari. Yang pertama adalah seringkali kita hidup di dalam rasa bersalah yang tak perlu. Seringkali kita ini hidup di dalam rasa bersalah yang tidak perlu. Dan ini adalah sebagai penjajahan yang membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Karena kita hidup di dalam rasa bersalah, tetapi sesungguhnya rasa bersalah itu tidak perlu. Dan ini seringkali dibentuk oleh budaya kita Bapak Ibu, yaitu apa? Ewuh pekewuh. Rasa sungkan. Rasa sungkan yang terlalu berlebihan. Sehingga kita terlalu menjaga perasaan orang lain. Tetapi lupa melihat perasaan yang ada dalam diri kita. Dan inilah bentuk penjajahan. Sadar atau tidak sadar kita sesungguhnya sering dijajah. Jadi bicara tentang kemerdekaan itu bukan hanya bicara kita terlepas dari penjajahan dari sebuah bangsa. Tetapi bicara kemerdekaan, kembali saya katakan di awal, adalah bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang sama diberikan kepada setiap manusia tanpa ada rasa ketakutan yang terlalu berlebihan. Karena itu yang kedua di Bapak Ibu, sering kali kita itu dijaga dengan terlalu menjaga perasaan orang lain dan akhirnya kita lupa dengan perasaan kita sendiri. Dalam berbagai macam relasi. Dalam rumah tangga mungkin kita terlalu menjaga perasaan suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan ya mungkin seluruhnya dalam komunitas kita terlalu menjaga. Dan akhirnya itu membuat kita tidak dapat menikmati kehidupan. Takut akhirnya kita kalau nanti saya bersikap seperti ini, perasaan orang bisa terluka, dia pundung, akhirnya mungkin dia kecewa dengan saya. Dan akhirnya mungkin saya yang dipersalahkan. Kita menjadi pribadi yang tidak bebas. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sering kali terjadi. Dan mengapa ini terjadi dua hal yang seperti ini? Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara dan Saudari, salah satunya adalah semakin, mungkin ini saya ulang lagi, semakin kita beranjak dewasa, semakin bertambahnya umur kita, unsur kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan di sini bukan arti yang negatif, tapi unsur kemurnian dalam diri seorang anak itu seringkali menjadi hilang. Dan itulah yang membuat kita sesungguhnya dijajah dalam hidup kita ini. Tapi coba perhatikan anak-anak itu Bapak Ibu. Anak-anak adalah salah satu pribadi yang paling merdeka di dalam kehidupan hari-harinya. Tapi kalau kita orang dewasa ini, seringkali kita tidak menjadi orang yang merdeka, tidak. Betul tidak?
Tapi kalau seorang anak-anak itu seringkali menjadi anak-anak yang merdeka, mereka bisa lari sana, lari sini, menikmati hari-harinya tanpa terlalu peduli dengan perasaan orang lain. Mereka bisa menikmati, tapi seiring bertambahnya usia seringkali kita menjadi orang-orang yang tidak lagi memiliki nilai kekanak-kanakan itu, dan akhirnya dengan sengaja dalam tanda petik kita mengizinkan penjajahan itu menguasai diri kita. Itulah yang membuat Bapak Ibu seringkali, paling tidak kalau saya boleh katakan, penjajahan itu terjadi karena kita terlalu menghidupi catatan pinggir daripada catatan-catatan utama dalam kehidupan kita. Catatan pinggir itu menjadi poin paling penting dalam kehidupan kita. Nah, rupa-rupanya teks kita ini juga sedang berbicara tentang hal sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Nah, Rasul Paulus sedang mau mencoba menjelaskan kepada jemaat di kota Korintus ini tentang paling tidak satu nilai, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, dia mengambil contoh, kalau kita baca di ayat 13 dan ayat 14, dia membuka juga dengan mengajak umat untuk melihat Musa. Di dalam ayat 13 dikatakan, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi artinya ada persoalan yang sedang terjadi di dalam jemaat Korintus, yang Paulus mengambil gambaran contoh bagaimana Musa ketika, Bapak Ibu kalau baca dalam Keluaran 34 ayat 29 hingga 35, di ayat 13 itu menjelaskan peristiwa tentang selubung yang menutupi muka Musa. Yaitu ketika Musa menerima hukum Taurat, dia turun ya, dari gunung, dia turun karena dia baru menerima kemuliaan Tuhan, lalu wajahnya itu bersinar dan orang tidak dapat melihat dia. Akhirnya Musa sadar, lalu dia menutup wajahnya itu supaya umat dapat melihat dia. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh Musa ini menjadi sesuatu yang lazim dilakukan oleh bangsa Israel. Akhirnya orang bangsa Israel itu selalu menutupi. Sebagai sebuah simbol, ketika ditutup inilah menjadi kebablasan, akhirnya mereka tidak lagi melihat kehidupan di dunia ini secara murni. Dan akhirnya membuat mereka menjadi umat yang dijajah dengan aturan dan peraturan. Umat Israel menjadi umat yang terlalu legalistik, formalistik. Terlalu legal, segala hidupnya diatur dengan segala tata cara aturan. Tetapi itu tidak dihidupi dalam nilai-nilai kemurnian. Nah, karena itu Paulus bilang Musa itu menyelubungi mukanya, itu bukan berarti maksud kudu harus selamanya. Tetapi itu ada dalam kondisi tertentu. Tapi akhirnya orang Israel itu menutupi, akhirnya semuanya menjadi gelap. Menjadi tidak lagi merasakan kemerdekaan. Membacanya semuanya dengan selubung, dikatakan tadi di ayat 14. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Lalu mereka lupa bahwa ada telah datang Kristus yang telah membukakan selubung itu, yang memerdekakan mereka dalam kehidupan sesungguhnya. Lalu di ayat 16 Bapak Ibu, Paulus katakan ada sebuah hal yang harus dikerjakan. Ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Karena itu Bapak Ibu, poin yang pertama untuk mendapatkan kemerdekaan, artinya yang tadi saya katakan di awal, dapat menikmati kehidupan, dapat merayakan kehidupan ini. Maka yang pertama itu yang harus terjadi adalah seseorang itu harus berbalik. Berbalik di sini dalam bahasa yang lain sama dengan tobat. Mengalami pertobatan. Kalau dalam bahasa yang lain tobat itu sama dengan apa? Kembali ke fitrahnya. Kembali ke asalnya. Kembali kepada hakikatnya. Apa? Paling tidak sadar bahwa mereka adalah ciptaan Allah. Imago Dei, segambar dan serupa Allah.
Mulia artinya hidupnya. Hidupnya bernilai. Hidupnya bukan hanya sekedar hidup yang hanya hidup-hidupan. Tetapi orang yang bertobat itu, maka orang yang akan mengalami suatu hal, yaitu selubungnya akan diambil. Dan selubung itu akan diambil. Ini menjadi sebuah kemerdekaan. Artinya tidak lagi hidup di dalam penjajahan yang kita ambil untuk diri kita sendiri. Lalu itulah yang ditutup tadi di dalam ayat 17. Orang yang telah berbalik itu di ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi artinya ketika orang itu sudah berbalik menyadari hakikat dirinya sebagai orang yang merdeka pada hakikat awalnya sebagai imago Dei, ciptaan Allah, maka dia menjadi orang yang akan menghadirkan Allah, dan kehadiran Allah itu akan memerdekakan dirinya. Kemerdekaan itu bukan lagi hanya sekedar menjadi pemikiran, tetapi kemerdekaan itu menjadi sebuah kenyataan yang dapat dirasakan dan dirayakan. Dalam hal ini Paulus mau menekankan tentang roh Allah itu yang dulu mungkin dalam perjalanan hidup umat percaya pada saat itu masih menjadi sesuatu bentuk yang imajinasi. Tetapi roh Allah itu sesungguhnya sudah bukan lagi hanya sekedar konsep, tetapi roh Allah itu sudah mewujud melalui apa? Melalui kehadiran Yesus. Dalam kehadiran Yesus itu, dialah menjadi pribadi yang telah membayar lunas dalam segala ketakutan-ketakutan umat manusia itu. Yesus itu telah membayar lunas, dan membayar lunas itu berarti apa? Mengajak umat menyadari bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan. Karena itu Bapak Ibu, harusnya kita menjadi orang percaya ini adalah orang yang memiliki mentalitas bukan lagi mentalitas Buddha. Mentalitas yang penuh dengan ketakutan yang tidak beralasan. Harusnya kita menjadi orang percaya itu punya mentalitas sebagai mentalitas yang merdeka. Mentalitas yang merdeka artinya adalah orang-orang yang dapat menikmati setiap hari dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang bukan bicara konsep pemikiran teoritis, tapi kemerdekaan itu ada dalam hidup kita, dan harusnya itu menjadi bagian yang melekat dalam hidup kita, dan diwujudkan dengan apa? Dengan kita dapat menikmati segala hari-hari kita ini dalam kebebasan, bukan dalam ketakutan, dan bukan dalam judge dari orang lain yang terlalu, yang membuat kita seringkali mengalami penindasan Bapak Ibu. Seringkali penilaian orang itu bisa menjadi penilaian yang lebih daripada penilaian Tuhan kepada kita. Sadar atau tidak sadar, gereja melakukan hal itu. Gereja seringkali bukan menjadi gereja yang membebaskan dan memberi kemerdekaan, tetapi justru seringkali juga gereja menjadi organisasi yang menjajah dan menindas umat manusia atas nama kebenaran. Tetapi kebenaran yang mana? Karena itu ada seorang yang mengatakan, filsuf mengatakan, di dalam kebenaran tidak bisa terlepas daripada kekuasaan. Tidak ada kebenaran yang tanpa unsur kekuasaan. Di dalam kebenaran pasti ada unsur kekuasaan. Dan seringkali kita melakukan itu dengan otoritas-otoritas yang melekat dalam diri kita. Salahkah itu? Tidak salah sih 100% Bapak Ibu. Tetapi itu akan menjadi tidak benar apabila itu dipakai untuk mencoba membenarkan diri kita. Tetapi orang lain menjadi orang yang tertindas. Sadar atau tidak sadar, kita sering menjadi gereja yang seperti itu Bapak Ibu. Kita menilai orang lain itu dalam unsur benar dan salah, jelek dan buruk. Dan seolah-olah itu menjadi patokannya adalah diri kita yang sebagai orang yang sudah paling benar. Tapi Tuhan katakan apa? Janganlah engkau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Janganlah engkau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi Bapak Ibu. Tapi seringkali kita menjadi hakim bagi sesama kita. Dan di dalam penghakiman itu sesungguhnya ada unsur penindasan. Unsur untuk kita membuat orang tidak mengalami kemerdekaan. Tapi Pak Pendeta, apakah dengan demikian kita bisa hidup seenaknya semau gue? Tentu tidak. Tapi poin di sini Bapak Ibu, ketika roh Allah itu sudah ada, maka kemerdekaan itu artinya bukan kemerdekaannya terlebih dahulu.
Tapi poin yang paling penting itu adalah Roh Allah itu sudah bertahta enggak dalam diri kita. Dan saya yakin ketika Roh Allah itu sudah bertahta dalam diri kita, kita akan menjadi orang-orang yang menghadirkan juga kemerdekaan bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk sesama kita. Untuk bagi orang lain. Jadi Roh Allah itu yang harusnya terlebih dahulu hadir dan dia membaharui diri kita, melihat identitas kita. Lalu identitas kita itu kita juga perjumpakan dengan realita yang ada. Dan realita yang ada itu menjadi realita yang di sana kita hadir untuk juga menjadi orang-orang yang membebaskan. Nah, karena itu Bapak Ibu, kemerdekaan itu ada. Saya mau katakan sekali lagi. Tetapi dia sering hilang karena kita terlalu dalam tanda petik mempercayakan diri kita pada dunia. Dalam hal ini dunia itu apa? Manusia. Kita terlekat pada dunia. Kita terlalu terlekat kepada manusia-manusia. Bukan tidak boleh Bapak Ibu, tapi terlalu terlekat kepada manusia-manusia. Tetapi di dalam ayat 17 ini, ketika kita terlekat kepada Roh Allah, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Artinya kemerdekaan itu apa? Dalam ayat yang tadi dikatakan 13, selubung itu tidak lagi menyelubungi mata kita. Tetapi selubung itu sudah hilang dan akhirnya kita bisa melihat kehidupan dunia ini baik adanya. Ketika selubung itu dibuka melalui kehadiran Roh Allah, maka kita akan melihat kehidupan di dunia ini bukan dalam perspektif yang sempit, tetapi kita akan melihat dunia ini dalam perspektif yang lebar. Bapak Ibu, entah Bapak Ibu masih ingat atau tidak, beberapa puluh tahun lalu ketika presiden kita Soeharto itu mau lengser, ya, dia pernah mengatakan Bapak Ibu, ketika dia sebenarnya sudah tidak mau lagi menjadi presiden, ya sebenarnya sebelum dia itu jatuh, dia sebenarnya kan sudah tidak mau lagi, tapi dituntut, diminta akhirnya dia jadi presiden, tapi akhirnya baru beberapa waktu dia kan diturunkan. Tapi ada ucapannya yang terkenal Bapak Ibu. Entah Bapak Ibu itu sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. Ternyata Soeharto itu pernah berkata, ora dadi presiden, ora patean. Soeharto itu ternyata pernah ngomong itu. Ora dadi presiden, ora patean. Artinya apa itu Pak Subur? Bahasa Jawa ini Pak. Saya kasihan nanti si Rizky gak tahu itu artinya. Tidak jadi presiden tidak menjadi masalah. Patean ya Pak ya, betul ya? Betul ya? Ternyata patean itu Bapak Ibu, kalau saya baca itu bukanlah sekedar hanya kata, tapi itu merupakan sejenis penyakit kulit. Itu sejenis penyakit gatal kulit. Artinya di sini Soeharto itu mau bilang, ya kalau aku pun tidak jadi presiden, aku tidak kena gatal-gatal kok. Masa bodoh amat itu. Ini orang merdeka enggak Bapak Ibu? Ini orang merdeka kan? Ini orang merdeka Bapak Ibu. Artinya Soeharto itu mau mengatakan selain dia punya kesalahan ya. Tapi siapa lagi kita melihat. Tapi dia mau katakan sebenarnya aku pun enggak jadi presiden ya enggak ada masalah. Enggak jadi aku tuh gatal-gatal. Ini orang merdeka, dia bisa menikmati hidup. Tapi sering kali Bapak Ibu, karena kita menjaga jabatan kedudukan kita sering kali menutup menyiksa, menindas diri kita. Akhirnya karena hanya jabatan segala macam itu membuat kita menjadi orang yang terjajah. Kita lupa, kalaupun itu kita tinggalkan, kita juga tidak akan dibiarkan Tuhan. Karena itu dikatakan tadi, jika Roh Allah ada, di mana ada Roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan ini sungguh kuat Bapak Ibu. Kemarin ada ketemu sama teman saya pendeta. Karena ada sesuatu hal dia katakan, ndak jadi pendeta pun ora popo Pak. Kalau masalah ini menjadi masalah yang besar, tak tinggalkan kependetaanku, ora popo. Kadang-kadang kan ada juga kan orang itu takut. Akhirnya itu kan menjajah, tidak lagi bisa menikmati. Dan akhirnya apa? Membawa dalam psikologis. Karena persoalan-persoalan itu diperbawa sampai ke rumah dan segala macam. Akhirnya apa? Bukan hanya dirinya terjajah, tetapi anggota keluarganya pun terjajah.
Karena itu saya berulang kali katakan Bapak Ibu, maaf 1000 maaf. Saya tidak ingin menjajah keluarga saya. Maaf 1000 maaf. Saya tidak ingin menjajah anak saya. Karena saya sebagai pendeta, lalu anak saya itu harus jadi seperti pendeta-pendeta kecil dalam segala hidupnya. No, Bapak Ibu. Walaupun di luar saya dengar omongan, anak pendeta kok koyo ngono. Ora popo. Ngomongan sing banter. Bagi saya enggak apa-apa Bapak Ibu. Karena bagi saya dia bukan sebagai pendeta. Tapi sayalah yang pendeta. Dia hanya menjadi anak yang lahir dalam keluarga pendeta. Dan harapannya dia tidak menyesal karena dia dilahirkan dari keluarga seorang pendeta. Saya tidak pengen seperti itu Bapak Ibu. Karena bagi saya pun tugas pelayanan ini juga akan berakhir toh pada masanya. Cepat atau lambat. Gak ada semua yang abadi. Saya tidak bisa juga menjadi pendeta seumur hidup. Sampai 150 tahun umur saya. Tidak mungkin Bapak Ibu. Saya juga gak bisa jadi gembala jemaat sampai selama-lamanya di tempat ini. Karena kita tidak punya menganut aturan sedemikian rupa. 60 tahun. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan 12 tahun lagi usia saya untuk menjadi gembala. 12 tahun lagi ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan, saya akan emeritus di tempat ini. Tapi kalau Tuhan mungkin berkata lain, saya tidak tahu. Ini kemerdekaan. Dan ketika kita berjalan dengan hal seperti itu, maka sesungguhnya harapan itu akan selalu ada. Ketika Roh Allah itu selalu memimpin dalam kehidupan kita ini, akhirnya kita sadar dunia ini tak selebar daun kelor bro. Dunia ini gak sempit, dunia ini ternyata luas. Artinya selalu ada harapan. Dan kalau orang yang hidup di dalam harapan, apakah orang itulah orang yang takut? Orang yang selalu hidup di dalam pengharapan Bapak Ibu adalah orang yang tidak akan takut, tapi orang yang akan merdeka. Dan orang yang merdeka pasti bisa menikmati kehidupan. Menikmati hari-harinya. Bahkan sakitnya pun menjadi sakit yang dinikmati dalam kemerdekaan. Kemarin mata saya ini bengkak Bapak Ibu. Lalu saya pas latihan karena nanti saya pimpin pujian terus bengkak. Lalu si Aser lihat, kenapa Pak matanya? Saya bilang begini, ditonjok gitu ya. Terus tadi di belakang, Pak di mana itu ditonjok? Katanya gitu kan. Terus saya bilang, mosok saya pendeta tonjok-tonjokan. Tak bilang gitu. Dah ini gatel. Ya, jadi gatel Bapak Ibu. Jadi bengkak. Ya matain loh kan Bapak Ibu. Serem kan kalau mata bengkak. Lalu bisa tertutup kan. Kalau tertutup, wah saya gak bisa lihat. Pertama sekali yang paling saya takutin apa? Saya gak bisa lihat lagi Budita gitu. Bukan yang saya takuti, saya gak bisa ngelihat Pak Agus itu gak ada masalah gitu ya. Gak terlalu masalah lah. Tapi kalau saya gak bisa lagi lihat Budita lalu dia, karena apa? Saya takutnya apa? Nanti Budita gak lihat saya, dia lihat yang lain kan. Itu masalah besar lagi, itu 2 kali masalah. Tapi Bapak Ibu, jujur saya katakan, mata ini sehingga ketika bengkak, saya tidak takut. Ya sudah, Bu ini pas latihan itu juga bilang, Pak ke dokter. Gitu. Yes, saya bilang aja ya. Tapi saya nggak ke dokter, saya pasti aja S di sini gitu kan. Udah, ya sekarang sudah mulai sembuh. Bukannya saya terlalu percaya diri, tapi paling tidak Bapak Ibu, sakit itu tidak menghilangkan juga kemerdekaan. Kadang-kadang kita sakit itu kan membuat kita tidak jadi merdeka kan. Jadi yang muncul apa? Was-was, khawatir. Lalu pertanyaannya Tuhan yang kau iman itu di mana? Tapi kalau kau percaya sama Tuhan, yes saya tahu saya sakit. Tapi tetap harus lebih besar siapanya dong daripada penyakitmu itu? Tuhanmu dong yang harus lebih besar kan? Tuhanmu loh yang harus lebih gede. Nah Tuhan yang gede itu akan memunculkan apa? Spirit, semangat, kekuatan. Lah itulah firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Kalau hati kita itu diliputi dengan kegembiraan yang bukan dari dunia ini, maka itu akan memunculkan imun-imun. Kekuatan dalam diri kita. Ya kita akan bisa lebih semangat dalam menjalani hidup kita ini. Nah karena itu Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 5-16 tadi. Dikatakan ya bahwa kita harus hidup itu. Ya kalau ditegaskan dalam Galatia 5 ayat 16. Orang yang percaya itu, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, hidupnya harusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dalam terjemahan
NIV, New International Version, dituliskan live by the Spirit, hiduplah oleh roh. Sedangkan dalam King James Version dituliskan dengan berjalan dalam roh. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita sudah dimerdekakan, maka kita harusnya berjalan bukan berjalan dengan diri kita, tapi kita berjalan oleh rohnya Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan itu, yakin dan percayalah, kita akan dimerdekakan. Kita akan menikmati hari-hari kita. Persoalan bukan hilang Bapak Ibu. Ya, netizen bukan akan berkurang. No. Tetap ada. Tapi netizen itu tidak akan menghilangkan, mencabut kemerdekaan kita. Tapi kita tetap happy. Ya, kalau dalam apa katanya? Kata bahasa peribahasa itu apa? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya kan? Ya, kalau itu kan orang merdeka. Anjing menggonggong ya kafilah berlalu. Kita jalan saja. Ya, karena ketika kita ya, kalau lagu Daud itu ya, ketika roh Allah ada di dalamku, ku kan apa? Menangis, bersedih. Ketika roh Allah ada di dalamku, kata Daud, dia akan apa? Bersedih, menangis. Tapi apa? Menari, ku kan menari. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika roh Allah itu ada di dalam diri kita, itu tidak akan membuat kita menjadi sedih. Tapi roh Allah itu akan membuat kita menjadi apa? Orang yang tidak bisa menari bersukacita. Saya selalu katakan sama istri saya Bapak Ibu. Ya, sorry entah Bapak Ibu ngomongnya ini, Pak Elfren ini ngomong terus tentang istrinya. Ya saya mau ngomong siapa? Masa perempuan lain yang saya omongin? Saya selalu bilang, Pak, yang penting ada kalian dan tetap menjadi support saya kuat. Udah itu aja yang paling penting. Bukan yang penting Pak Agus itu selalu jadi ketua majelis, maka saya akan kuat. Enggak. Bagi saya ketika mereka masih menjadi support saya akan kuat. Bersama dengan Tuhan tentunya Bapak Ibu. Ya, bukan si Adrian. Ketika dia masih ya datang ngirim makanan, saya akan kuat. No. Tapi ketika Tuhan itu bersama dengan kita Bapak Ibu, kita akan dimerdekakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu saya ajak kita jemput bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang terus ingin melayani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita dengan bersama-sama berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagaimana di minggu pertama kita bersyukur karena kita sudah boleh ditolong, disertai dan dituntun oleh Tuhan. Kita melalui hari-hari kita di bulan yang lalu dan kita sudah ada di bulan yang baru ini. Maka izinkan saya sebagai gembala jemaat yang melayani di GKMI Bandung ini juga akan menaikkan doa syafaat, doa juga berkat untuk kita sekalian. Saya yakin kita juga datang ke tempat ini pastilah bukan datang dengan hati yang ringan, dengan tubuh yang sepertinya kuat. Saya yakin kita pasti ada di antara kita yang datang pada saat ini dengan beban-beban yang sangat banyak. Entah itu apapun itu, saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi yang tahu adalah diri Bapak Ibu dan yang paling tahu adalah Tuhan. Dan saat ini izinkan kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan saya juga akan mendoakan Bapak Ibu. Tapi satu hal, seperti juga firman Tuhan yang baru kita dengarkan, jangan kita bergantung kepada manusia.
Karena ketika kita terlalu bergantung kepada manusia, kekecewaanlah yang mungkin akan datang dalam hidup kita. Tapi ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka sesungguhnya kekuatanlah yang akan kita dapatkan. Bukan artinya persoalan langsung beres Bapak Ibu. Bergantung kepada Tuhan bukan berarti persoalanmu langsung dituntaskan oleh Tuhan. Tuhan bukan petugas. Tuhan bukan cleaning service yang membersihkan persoalan-persoalan hidupmu. Tapi Tuhan adalah sumber kekuatanmu. Kitalah yang akan menyelesaikan persoalan itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Karena itu mari kita berdiam diri selalu, cari hadirat Tuhan dan berdoa. Karena doa itulah sumber kekuatan kita. Kita naikkan pujian. Biar boleh naik. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku
Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi ketika engkau mengangkat tanganmu itu juga, biarlah engkau mengangkat hatimu kepada Tuhan. Karena saya tidak punya kuasa, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kehebatan. Tetapi yang punya semua itu adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan engkau. Tuhan yang menciptakan itulah Tuhan yang tahu akan segala pergumulanmu. Tapi ketika engkau juga mengangkat tanganmu, biarlah itu juga menjadi tangan yang membuat engkau juga mau mengangkat hatimu kepada Tuhan. Dan juga hati yang terangkat itu adalah juga hati yang engkau izinkan untuk Tuhan menjamah hidupmu. Dan kalau juga ada perkataan Tuhan yang saat ini engkau dengarkan, jangan juga keraskan hatimu. Kalau saat ini juga Tuhan mau membisikkan sesuatu yang mungkin itu bertentangan dengan segala keinginanmu, segala kedaginganmu, jangan juga keraskan hatimu. Tak ada gunanya engkau mengangkat tangan kalau hatimu tetap menjadi hati yang selalu sesuai dengan keinginan-keinginanmu. Tapi saya yakin sekalipun mungkin ada suara Tuhan yang berbicara saat ini dan itu pahit, tapi engkau dengan tenang coba memahaminya, maka saya yakin di balik kepahitan yang Tuhan mau sampaikan itu ada hal indah yang sedang Tuhan mau nyatakan dalam hidupmu. Bapa di surga, saat ini Tuhan hamba berdoa, hamba ini aja halatmu Tuhan, hamba ini hanya pekerjamu, hamba ini hanya anakmu yang kau percayakan untuk mengembalakan kawanan dombamu secara khusus di tempat ini. Saat ini Tuhan di bulan Agustus di minggu pertama ini, hamba mau mendoakan Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang saat ini sedang mengangkat tangan, mungkin memegang bagian-bagian tubuh mereka. Hamba tidak tahu Tuhan apa yang sedang mereka gumulkan. Tetapi Engkau tahu Tuhan, dalam kerendahan hati hambamu ini, kiranya Engkau izinkan hamba mau berdoa, memohon kuasa-Mu dari tempat yang paling tinggi itu. Kiranya berkenan dicurahkan bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Kau mau berbicara dan berkata kepada setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya pada saat ini Tuhan. Mungkin ada perasaan yang begitu gelisah sedang mereka hadapi, kegalauan, ketakutan, kekhawatiran yang semuanya itu membuat mereka merasa tidak lagi merdeka dalam hidup ini. Mungkin mereka saat ini sedang ditindas dengan berbagai macam ketakutan, dan kami percaya Tuhan, penindasan itu sesungguhnya juga adalah pekerjaan si iblis. Karena itu Tuhan, lawat dan jamalah setiap anak-Mu yang sedang mengangkat tangan ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan berkata dengan lembut kepada mereka. Sampaikanlah keinginan-keinginan-Mu kepada mereka Tuhan. Mungkin mereka sedang takut, kalau Engkau berkenan ya Tuhan, berkatalah, janganlah takut anakku. Lihatlah aku Allah yang akan memelihara engkau. Janganlah bimbang, janganlah ragu. Aku Allah yang Immanuel, Allah yang pasti akan menyertai-Mu. Atau mungkin saat ini Tuhan mereka sedang mengangkat tangan takut untuk memikirkan masa depan mereka karena persoalan-persoalan. Biarlah mereka juga boleh melihat kembali Tuhan. Ada cahaya kemuliaan-Mu yang juga sedang mau berbicara melalui firman-Mu. Biarlah mereka juga boleh melihat seperti janda Sarfat itu yang penuh dengan kekurangan dan bahkan hanya tinggal segenggam lagi tepung. Tetapi Engkau mampu melakukan mukjizat. Biarlah juga mereka Tuhan boleh melihat seperti perjanjian pernikahan di Kana. Anggur yang tidak pernah habis. Anggur yang tetap terisi. Biarlah itu menjadi sebuah pengharapan ya Tuhan bagi setiap mereka. Atau mereka saat ini sedang mengangkat tangan, mereka sedang sakit, ada bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan kalau Engkau berkenan, biarlah bilur-bilur-Mu yang juga sudah tercurah di atas kayu salib itu boleh tercurah juga bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Ada kuasa kesembuhan yang boleh terjadi. Ada penyakit yang diangkat. Tapi terlepas daripada semua itu Tuhan, kami serahkan semua umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah yang paling tahu Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah umat-Mu ini. Berkatilah Tuhan. Berkatilah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang tidak mengangkat tangan juga, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka. Tuhan, Engkau juga memimpin mereka. Sertai mereka Tuhan dalam kehidupannya. Apapun yang sedang digumulkan, kiranya Engkau Tuhan memegang tangan mereka. Ada sentuhan lembut yang selalu terasa, yang menguatkan hidup mereka Tuhan. Tanpa sentuhan-Mu itu Tuhan, kami tidak akan mampu menjalani hidup ini. Tapi dengan sentuhan-Mu itulah kami sesungguhnya dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga untuk setiap usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini, di tengah situasi perekonomian yang juga cukup berat saat ini Tuhan, hamba mau berdoa memohon pertolongan-Mu, berkatilah kiranya usaha-usaha. Biarlah mereka tidak menjadi jemaat yang putus asa, walaupun mungkin daripada apa yang mereka impikan. Saat ini kenyataannya hanya ₹1, ₹2 mereka terima Tuhan. Tapi biarlah mereka tidak berkecil hati. Tapi sebagaimana juga firman-Mu, dengan sumber yang minim itu, Engkau bisa melipat gandakannya Tuhan. Biarlah kami memulainya dengan rasa syukur. Sebagaimana Engkau juga memberi makan 5.000 orang itu. Bukan melakukan terlebih dahulu mukjizat sampai tersisa 12 bakul. Tetapi di dalam firman-Mu itu Tuhan memberi gambaran Engkau menerima berkat yang kecil itu. Engkau mengangkat berkat kecil itu di hadapan Allah. Dan Engkau mengucap syukur. Maka ucapan syukur itu menjadi sesuatu mukjizat. Biarlah kami juga bersyukur untuk setiap apa yang kami terima Tuhan. Bukan masalah besar kecilnya Tuhan, tetapi hati yang bersyukur. Biarlah itu juga terjadi bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak kami. Biarlah kami tidak menoleh kepada keluarga-keluarga yang lain dan berkata, kenapa keluarga mereka bisa punya anak-anak yang patuh, yang taat? Kenapa keluargaku tidak sedemikian rupa? Kenapa anak-anakku menjadi anak-anak yang bandal, tidak menurut? Biarlah kami juga tidak hanya melihat kepada keluarga-keluarga yang sepertinya seolah-olah mereka punya anak yang baik-baik. Tapi kami juga bisa bersyukur karena kami percaya juga Tuhan, setiap yang Kau berikan itu sesungguhnya kami juga dikuatkan. Kami juga dimampukan untuk mengelola setiap berkat-Mu. Mungkin juga ada persoalan dalam keluarga kami, suami istri. Biarlah kami juga tidak melihat keluarga-keluarga yang lain. Tidak melihat potret-potret keluarga yang lain sepertinya sempurna, lengkap. Tapi kami juga mensyukuri untuk setiap keluarga kami. Sekalipun mungkin potret gambaran keluarga kami sudah pecah hancur. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang harus kami buang. Tapi kami juga bisa membingkainya satu demi satu. Dan akhirnya itu juga menjadi keindahan. Yang menarik juga untuk dapat dilihat oleh orang banyak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mohon juga pertolongan-Mu untuk di bulan ini Tuhan. Biar Engkau juga memimpin kami, menyertai kami di bulan Agustus ini. Kiranya pertolongan-Mu tetap ada. Dan dengan pertolongan-Mu itulah kami akan kuat menjalani hari-hari kami. Berkati bangsa dan negara kami juga Tuhan. Terlebih lagi juga dalam persiapan pemilu kada. Baik di tingkat provinsi maupun juga di kabupaten kota. Biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Biarlah bukan hanya mereka-mereka yang hanya mencari kekuasaan, kedudukan. Tapi mereka yang mau maju itu juga sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau menghadirkan kebaikan-kebaikan yang seluruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah, jadilah di bumi, berikanlah dan ampunilah. Seperti kami, dan janganlah, tetapi lepaskanlah, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kini saatnya kita akan mempersiapkan persembahan. Saya undang Bapak Ibu yang melayani. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk kami menjadi umat-Mu yang dimerdekakan oleh Roh-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir bagi kami dan memberkati kami. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Karena kami percaya Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih ya Bapa, terimalah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam berkat dan kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Haleluya, puji Tuhan. Kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian yang terambil dari PPR. Badai topan dunia, Tuhanlah pelindung
Kiranya Allah memberkati engkau dengan senyumnya dan kasih sayangnya sehingga membuat dunia lebih indah daripada tangisan dan air mata, yang juga membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalanan hidupmu tak sepi dan membosankan, dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuhmu dan melingkupi engkau, mengasuh dan mendewasakan, memandang kepadamu dan tersenyum kini dan selama-lamanya. Amin.